长就好。没想到你也有今天吧？葛长老，你醒醒啊！终于该我了。奥林匹斯，了不起呀！ Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Hidden Sect Leader episode 34 dan 35 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode kali ini diawali dengan ketua aliansi Tiandao yang marah karena dia ditabrak oleh kapal terbang milik sekte Dao Immortal. Selain itu, Wu Jianyuan juga tampak sudah bersiap melakukan serangan kepada Bang Beichen karena sedari awal tujuannya datang ke tempat ini adalah untuk bertemu dengan Bang MC kita. Tapi tentu saja Heitan dan kawan-kawan tidak akan merepotkan guru mereka untuk melawan Wu Jianyuan. Heitan lekas mengajak rekan-rekannya untuk membentuk formasi 7 bintang guna mengalahkan ketua aliansi Tiandao tersebut. 恶心我了，出招吧！但可惜，不是好个而已啊！我获得的机缘。 Perbaku hantaman pun akhirnya terjadi antara Wu Jianyuan melawan formasi bintang 7 milik murid-murid sekte Dao Immortal. Karena beberapa serangan Wu Jianyuan gagal membawakan hasil, maka sedari itulah dia akan menggunakan teknik dewa untuk menyerang Heitan dan kawan-kawan. Di satu sisi, Heitan dan kawan-kawan akan menggunakan satu teknik yang selama ini belum pernah mereka gunakan. Untuk melawan teknik dewa dari Wu Jianyuan, Zhao Hong merasa kalau teknik yang belum pernah mereka pakai sangatlah berguna. Ternyata teknik yang akan digunakan oleh formasi bintang 7 adalah teknik pemanggilan binatang legenda. Yap, benar sekali, Bang Beichen kaget karena sistem AI memberitahukan kalau formasi bintang 7 akan segera memanggil ikan naga yang berada di dalam lautan pahit sekte Dao Immortal. Dengan seketika Heitan dan kawan-kawan langsung masuk ke dalam tubuh dari ikan naga immortal guna membuat mereka semakin leluasa melawan teknik dewa dari Wu Jianyuan. 终于该我了，奥林匹斯，了不起呀！ Benar saja, teknik dewa dari Wu Jianyuan tampak tidak berdaya menghadapi formasi bintang 7 yang memanggil ikan naga immortal. Penatua Sugeng juga tampak terpukau dengan kemampuan dari murid-murid sekte Dao Immortal yang mampu bersatu untuk menaklukkan teknik dewa Wu Jianyuan. Setelah mengalahkan Wu Jianyuan, Bang Beichen mendapatkan kunci naga Azure sebagai hadiah atas kemenangan dari sekte Dao Immortal. Singkat cerita, Jenderal Tihan Lei mewakili istana Dacian dan Zhang Jiantian mewakili istana Dasuan datang ke sekte Dao Immortal untuk memberikan hadiah. Mereka berdua juga sudah mendapatkan kabar kalau aliansi Tiandao dikalahkan oleh sekte Dao Immortal. Untuk itulah kedatangan mereka kali ini ingin memberi hadiah sekaligus mempertanyakan batas wilayah benua Tianan kepada Bang Beichen selaku ketua sekte yang berhasil mengalahkan aliansi Tiandao. Jenderal Tihan Lei cukup percaya diri kalau dia akan mendapatkan sambutan lebih baik ketimbang Zhang Jiantian karena Tuan Muda Zhao Hong merupakan murid dari sekte Dao Immortal. 好真人才会知晓道理。 Tapi menurut Zhang Jiantian, istana Dasuan mereka juga punya seorang murid di sekte Dao Immortal yaitu Suan Yu. Jadi mereka juga pasti punya peluang yang sama untuk mendapatkan perhatian dari Bang Beichen. Mereka berdua juga saling membanggakan hadiah masing-masing yang akan diberikan kepada Bang Beichen, di mana istana Dacian terlihat memberikan sebuah pancingan, sementara istana Dasuan memberikan pakaian keren untuk Bang Beichen. Sementara itu, Bang Beichen meminta penjelasan kepada Zhao Hong dan juga Suan Yu perihal masalah yang terjadi antara Jenderal Tihan Lei dan juga Zhang Jiantian.
Bang Beichen merasa tidak ingin ikut campur persoalan benua Tianan, jadi dia meminta Zhou Hong dan Xuan Yu untuk memerintahkan kedua utusan mereka untuk pulang saja. Tapi Xuan Yu dan Zhou Hong tampak menolak perintah dari Bang Beichen karena mereka merasa sudah berada lama di Sekte Dao Immortal, jadi tidak bisa ikut campur perihal urusan di istana masing-masing. Bang Beichen sendiri tampak kesal dengan kelakuan Xuan Yu dan juga Zhou Hong. Pada akhirnya dia memerintahkan Lin Xuan dan Su Qingyun untuk mengusir dua orang utusan dari Istana Dacian dan Istana Dasuan. Selain itu, Bang Beichen juga memutuskan kalau batasan dari benua Tianan akan diserahkan kepada alam saja karena dia enggan ikut campur perihal masalah tersebut. Di saat yang sama, Su Qingyun dan Lin Xuan sudah keluar formasi pelindung untuk bertemu dengan Jenderal Tian Lei dan Zhang Jiantian. Tampak di sini mereka berdua langsung memberikan peringatan kalau Bang Beichen tidak senang dengan keributan yang sedang terjadi di luar. Sontak hal ini pun membuat Jenderal Tian Lei dan Zhang Jiantian kembali saling menyalahkan satu sama lain. Mau tidak mau, Lin Xuan dan Su Qingyun menakuti mereka berdua dengan berkata, terakhir kali orang yang mengganggu ketenangan dari Bang Beichen mereka akan hilang. Contohnya adalah Sekte Raja Hantu dan juga Ketua Aliansi Tiandao. Karena Jenderal Tian Lei dan Zhang Jiantian tidak ingin membuat masalah, mereka pada akhirnya meninggalkan hadiah dan segera pergi meninggalkan Sekte Dao Immortal. Di satu sisi, Su Qingyun dan Lin Xuan memberitahukan pesan yang disampaikan oleh Bang Beichen mengenai batas wilayah benua Tianan, di mana seperti yang sudah diketahui, batas benua Tianan semuanya akan diserahkan kepada alam. Setelah Jenderal Tian Lei dan Zhang Jiantian pergi, Su Qingyun dan Lin Xuan berencana mengecek hadiah yang diberikan oleh kedua orang tersebut untuk memastikan apakah hadiah itu aman atau tidak. Siapa yang menyangka ternyata Xian Er juga tertarik untuk melihat hadiah yang diberikan oleh Istana Dacian dan Istana Dasuan. Hadiah pertama yang dibuka adalah hadiah pemberian dari Istana Dacian. Ternyata gagang pancing yang dibawa oleh Jenderal Tian Lei hanya bisa digunakan oleh seorang master yang mempunyai banyak energi spiritual. Sementara itu, hadiah yang diberikan oleh Istana Dasuan merupakan sebuah jubah pakaian yang didesain khusus untuk Bang Beichen. Ketika Lin Xuan, Su Qingyun dan Xian Er sedang asik melihat hadiah yang diberikan kepada guru mereka, tiba-tiba saja datang seorang Pak Tua nyamperin mereka bertiga. Ternyata Pak Tua ini merupakan penatua kedua dari Sekte Mo Yuan bernama An Pin Yang. Tentu saja Su Qingyun mengenal penatuaan karena Su Qingyun adalah salah satu orang penting di Sekte Mo Yuan. Diketahui tujuan dari penatuaan mencari Su Qingyun karena dia meminta Su Qingyun untuk segera kembali ke Sekte Mo Yuan sekarang juga. Pada awalnya Su Qingyun menolak karena dia sekarang sudah menjadi anggota Sekte Dao Immortal, jadi tidak bisa meninggalkan sekte begitu saja. Tapi penatuaan lalu menceritakan kalau 2 hari yang lalu Sekte Mo Yuan disergap oleh Aliansi Tiandao yang menyebabkan penatua pertama terluka cukup parah. Oleh karena itulah penatuaan memohon dengan sangat agar Su Qingyun segera pulang ke Sekte Mo Yuan sekarang juga untuk menentukan nasib sekte mereka. Karena kondisinya sudah mendesak, Lin Xuan berharap Su Qingyun melaporkan kejadian ini kepada Bang Beichen terlebih dahulu. Tapi penatuaan menganggap kalau mereka sudah tidak punya banyak waktu lagi, jadi harus secepat mungkin kembali ke Sekte Mo Yuan. Mau tidak mau di sini Lin Xuan akan menemani Su Qingyun untuk pulang ke Sekte Mo Yuan dan meminta Xian Er yang melaporkan kepada Bang Beichen kalau mereka sedang pergi keluar sebentar. Tapi Xian Er menolak apa yang diminta oleh Lin Xuan karena dia tidak ingin dimarahi sendirian oleh Bang Beichen. Jadi sedari itulah Xian Er memilih untuk pergi bersama dengan Lin Xuan dan juga Su Qingyun ke Sekte Mo Yuan. Singkat cerita, penatuaan sudah membawa Su Qingyun, Lin Xuan dan juga Xian Er ke aula utama Sekte Mo Yuan karena diketahui penatua agung atau penatua pertama sedang dirawat di aula sekte. Tapi ternyata penatuaan sudah berbohong kepada Su Qingyun, di mana terlihat penatua pertama sudah tidak berdaya karena diikat oleh penatuaan.
Sontak hal ini pun membuat Su Qingyun sangat marah. Dia menganggap kalau penatuaan sudah menjadi pengkhianat sekte Mo Yuan mereka pada saat ini. 我就在那儿吗？大长老是被你暗算的。你们几个 Penatuaan sendiri tampak tidak merasa bersalah kepada sekte Mo Yuan. Dia bahkan langsung melakukan serangan kepada Su Qingyun dengan tujuan membuat sekte Mo Yuan hancur lebur. Penatuaan juga menggunakan sebuah teknik aneh di mana setiap orang yang terkena teknik tersebut sama sekali tidak bisa mengeluarkan kekuatan mereka. Terlihat setiap orang yang sudah terkena teknik penatuaan pasti terikat tali ajaib yang cukup kuat. Ketika Lin Xuan hendak menolong Su Qingyun, ternyata dia juga sudah terkena tali yang digunakan oleh penatuaan. Begitu pula dengan Xian Er yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa setelah tali dari penatuaan mengikat kakinya. 明明那小子都重伤倒地了。 再相处一阵儿就会正。 Tapi terjadi momen aneh di mana Xian Er tidak langsung kesakitan seperti halnya Lin Xuan dan juga Su Qingyun. Ternyata usut punya usut, Xian Er belum familiar dengan teknik yang digunakan oleh penatuaan. Jadi hal tersebut yang menyebabkan Xian Er tidak terlalu merasakan rasa sakit seperti Lin Xuan dan juga Su Qingyun. Anpin Yang, guruku tidak akan membiarkanmu berbuat semena-mena seperti ini, ucap Lin Xuan yang masih yakin kalau Bang Beichen akan segera datang menolong mereka. Terlihat penatuaan sendiri hanya tertawa mendengar omongan dari Lin Xuan karena orang yang dia tunggu-tunggu kedatangannya adalah Bang Beichen. 等的就是他。 Sementara itu di sekte Dao Immortal, Bang Beichen dan Penatua Ge sedang melihat hadiah yang dia dapatkan dari Istana Dacian dan Istana Dasuan. Tiba-tiba saja sistem AI muncul untuk memberikan informasi kalau 3 murid dari sekte Dao Immortal sedang berada dalam bahaya. Sistem AI juga langsung menteleportasikan Bang Beichen dan Penatua Ge menuju sekte Mo Yuan. Sampai di sekte Mo Yuan, Bang Beichen langsung marah-marah kepada penatuaan yang sudah membuat 3 muridnya menderita. Di saat yang sama penatuaan sendiri cukup senang karena ketua sekte Dao Immortal yaitu Bang Beichen sudah datang ke sekte Mo Yuan. Penatua Ge tampak meminta Bang Beichen untuk berhati-hati karena orang yang sedang dihadapi oleh mereka adalah salah satu orang terkuat dari aliansi Tiandao. Selain itu, penatuaan juga memegang harta berupa tali ajaib yang membuat 3 murid sekte Dao Immortal tidak berdaya. Baru saja Penatua Ge memberikan peringatan, penatuaan langsung menggunakan tali ajaib yang dia miliki untuk menjatuhkan Bang Beichen dan Penatua Ge. Kejadian ini sontak membuat Bang Beichen bertanya-tanya karena penatuaan hanya melakukan penyerangan kepada 3 murid sekte Dao Immortal. Tapi kenapa serangan tersebut berdampak kepada Bang Beichen dan juga Penatua Ge? Penatua Ge kemudian menjelaskan kalau itu merupakan kekuatan spesial dari tali ajaib milik Penatua Anpin Yang. Ibarat kata sakit badan ada padamu tapi sakit hati ada padaku. Semakin dalam hubungan antara Bang Beichen dan para muridnya maka semakin sakit pula efek yang ditimbulkan oleh tali ajaib ketika digunakan oleh penatuaan. Baru pertama kali ini Bang Beichen benar-benar bisa ditundukkan oleh lawan. 长就好。没想到你也有今天吧？ 葛长老，你醒醒啊！杨，你这个叛徒！ Sementara itu, Su Qingyun masih terlihat kesal kepada penatuaan yang sudah mengkhianati sekte Mo Yuan mereka. Dia juga bertanya apa sebenarnya tujuan dari penatuaan melakukan pengkhianatan seperti ini. Penatuaan sendiri hanya tertawa mendengar semua ocehan dari Su Qingyun. Ternyata usut punya usut, penatuaan merupakan agen dari aliansi Tiandao yang bertugas mengawasi pergerakan dari sekte Mo Yuan selama ini. Diketahui penatuaan merupakan agen dengan nomor 27149 dari aliansi Tiandao yang sudah bertugas selama 9 tahun di sekte Mo Yuan. Seharusnya tahun ini penatuaan bisa kembali ke aliansi Tiandao untuk pensiun, akan tetapi sekte Dao Immortal yang dipimpin oleh Bang Beichen malah menghancurkan aliansi Tiandao yang menjadi tempat tinggal dari penatuaan. 你知道这9年我怎么过的吗？害我不能准时退休。 Untuk itulah penatuaan hari ini akan membalas dendam kepada sekte Dao Immortal yang dipimpin oleh Bang Beichen.
Karena tidak ingin terus-terusan mendengar drama sedih yang dikeluarkan oleh Penatuaan, Bang Bechen lekas meminta sistem AI untuk melakukan serangan 1 kali pukulan. Tapi jatah serangan 1 kali pukulan yang dimiliki oleh Bang Bechen sudah habis. Di satu sisi, Penatuaan langsung menggelitiki Su Qingyun yang dengan seketika membuat semua orang dari Sekte Dao Immortal merasa kegelian. 挺高，你了不起！ Setelah semua orang terbaring di atas lantai, Penatuaan segera mengeluarkan serangan terakhir untuk membalaskan dendam aliansi Tiandao. Serangan yang dipersiapkan oleh Penatuaan bisa dibilang cukuplah kuat untuk membunuh semua anggota Sekte Dao Immortal termasuk Bang Bechen. 天之灵， Serangan yang dipersiapkan oleh Penatuaan ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Yaudah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.